Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Para sahabat sekalian, sampailah kita di puncak acara yang sangat kita nantikan, yaitu tausiah, zikir, dan doa yang akan disampaikan langsung oleh mursyid kita tercinta, Hadratus Syekh Wasi Haji Ahmad Syekhuddin bin Haji Aminuddin. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah. Yang paling utama dan kadang-kadang kita lalai, kita bersyukur terlebih dahulu bahwa sebuah perhelatan ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiada berdaya, tiada mengerti, kita hina, kita sama sekali jadi makhluk yang bernama manusia yang sangat-sangat rendah. Tetapi Allah berikan saat ini, setelah beberapa waktunya kita tidak boleh berkumpul, kita mematuhi pemerintah sekian tahun lamanya, baru teringat lagi bahwa beberapa tahun kita tidak melakukannya, kita tidak memuji, mengagung-agungkan Rasulullah SAW. Sekian tahun lamanya. Kita mengaji jarak jauh, alhamdulillah. Teknologi masa kini mendukung untuk itu, sekalipun kita tidak berkumpul. Sekarang Allah jadikan ini merendah, memasang kita sebuah keadaan dan mengagung-agungkan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa gerangan seperti itu terhunjam di dalam hati saya? Segala amal yang kita laksanakan, selama kita semua, saya khususnya, berlaga memimpin, berlaga mengajar orang lain, kalian tidak tahu di dalam hati saya tidak merasa pantas. Sekalipun mencium bau surga dari jauh saja. Sepertinya amal-amal yang kita lakukan tidak akan sampai ke sana. Segala macam pahala-pahala saat kita mengaji diperlihatkan. Perasaan kita melakukannya. Segala macam anjuran-anjuran di dalam ilmu syariat yang kita geluti.
di dalam hukum suci itu. Aku berusaha patuh di dalamnya. Tetapi bertambah lama, hati ini seperti ini keadaannya. Merasa tidak pantas di hadapan Allah Ta'ala. Bukanlah aku, bukanlah kami berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Bukan, ini hanya perasaanku. Dengan amal-amal yang kita lakukan, sepertinya kita tidak akan mencapai kemana-mana. Melihat kehinaan diri, melihat kelemahan-kelemahan di dalam peribadatan. Tiada kemajuan di dalam makom-makom kalau ada yang pandai menilainya. Tapi ada satu cara. Ada satu cara. Yang itu dibawa di dalam sholat kita. Dan itu bersejarah di dalam Isra dan Mi'raj. Berselawat kepada Nabi. Saat Mi'raj ada malaikah yang tiada berdiri. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayapnya dipatahkan. Kemudian malaikat itu mohon ampun. Ampunannya dengan apa? Dengan sholawat. Maka dia dijadikan lagi malaikat yang sempurna. Di sini kita sadar. Dan Allah hibahkan keindahan kepada kita. Maulid Nabi kita. Allah kumpulkan, Allah gerakan hati kita. Dari jauh gerangan kulihat kalian semua. Sahabat-sahabat sekalian, ketahui dan simpan di dalam dada kalian semuanya. Aku mencintai kalian. Aku sangat memperhatikan kalian. Aku sangat mencintai kalian. Aku selalu berdoa, manakala aku telah tiada nanti, ya Allah, berikan mereka seorang mursyid yang piawai untuk melindunginya. Karena aku khawatir kepada kalian semuanya. Aku khawatir kepada kalian. Kalau aku dihukum, mungkin akulah yang dihukum. Aku ridho kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kalian. Inilah kalian digerakkan dari jarak jauh. Semua berdatangan, melewati, menyeberangi lautan. Kalian lantunkan salawat-salawat di negeri yang seperti ini. Di holakos zikir, holakos salawat, holakos ilmu pengetahuan. Di dalam maulid Nabi kita. Seperti ini. Ini semua jangan diaku-aku. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid ini kepunyaan Dr. Ajat. Lalu saya berbicara, Pak Dr. Ajat tolong saya pakai masjid ini. Karena masjid kami berjauhan di mana-mana. Tersebar. Sebelum masjid ini ada, aku sering berdoa, ya Allah, aku ingin ada masjid yang dekat. Ya Allah, ternyata Allah jadikan berapa langkah ke rumahku. Allah menggerakkan keluarga Dr. Ajat Sudrajat untuk membuat masjid ini. Lalu kami terus di sini setiap haul, setiap maulid Nabi dan haul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang kita berkumpul semua sahabat sekalian. Kalian tahukah tadi yang dilantunkan? Solawat
Ini sesuatu yang sangat benar. Sesuatu yang sangat benar. Jembatan kita. Maaf. Jembatan kita ke akhirat. Karena segala amal-amal kita tiada berkemampuan. Tidak, kita tidak ada kemampuan. Sahabat sekalian, kalau Allah hidangkan seperti ini kepada kita, mengapa kita mensia-siakannya? Pasang hati di hati yang paling depan. Rahmat Allah turun ke atas bumi ini. Malaikah mentautkan sayapnya hingga ke arasy. Karena terjadinya sebuah khalaqah dzikir. Khalaqah ilmu pengetahuan. Apalagi ini mengagung-agungkan kekasihnya. Sang cahaya. Nama Allah dengan nama Muhammad. Allah menyebutnya ismuhu Ahmad. Tetapi sudah tertulis kemudian. Namanya berdampingan di tiang arasy. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nama Ahmad. Dan Allah menyebutnya ismuhu Ahmad. Dan Muhammad di dalam Al-Quran. Ada 50 lebih nama Kangjeng Nabi disebut di situ. Karena kecintaannya, karena keindahannya, karena Allah menciptakannya sesuatu yang sangat patut kita pegang. Sebagai tali wasilah, sebagai cahaya yang menyampaikan berbagai macam amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk apa gerangan kita? Huruf Allah itu 4. Ahmad 4. Muhammad 4. Allah, Muhammad, Ahmad. Ada 3 ini. 12 sama dengan kalimat la ilaha illallah. 12 huruf. Tiga nama ini, Allah, Ahmad, Muhammad, 4. Tetapi kalimat la ilaha illallah, yang 12 huruf itu, saking saya katakan tadi, manusia rendah dan tiada berdaya. Saat mengucapkan, mengesahkan Allah Ta'ala saja, dia tidak mampu menutupkan bibirnya. Saking rendahnya dan hinanya. La ilaha illallah. Tidak dicakupkan itu bibir. Dua belas hurufnya, akan tetapi hanya 3 macam huruf yang ada di sana. Hanya alif, lam, dan ha. Kalau 12 huruf ini dibagi dengan 3 macam huruf itu, 4 lagi, kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Kepada Ahmad, kepada lagi Muhammad. Inilah dia unsur, anasir namanya, yang ada di dalam tubuh kita. Unsur air, angin, api, dan bumi. Ini dia. Kita tidak terlepas dari sana. Kealiman manusia. Kejahatan makhluk berbentuk manusia seperti kita. Karena kita terdiri dari unsur yang 3 itu.
4 unsur, maaf. Air, angin, api, dan bumi, 4 unsur. Tapi berbeda huruf yang 4. Allah, Ahmad, Muhammad. Rasulullah SAW, sekalipun namanya 4 dan terkait dengan unsur, tetapi itu adalah tiupan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka namanya di tiang aras bergantung, berdampingan. Ini hari apa nama tema pengajian kita? Hub wa syauq. Cinta dan kerinduan. Baik. Tema ini Maulid Nabi berjudul Cinta dan Kerinduan. Hub wa syauq. Para sahabat sekalian, tidak bisa dikejar hub wa syauq itu, termasuk tanda-tandanya, karena kita terbelenggu oleh 4 unsur tadi yang ada di dalam tubuh kita. Yang ada adalah unsur-unsur bumi, unsur dunia ini yang ada, yang melekat. Dan kebetulan kita hidupnya juga di sini. Jadi tidak aneh kalau manusia sangat mencintai isi dunia ini. Makanan yang enak, harta benda ingin banyak, hayalan-hayalan terus dilantunkan. Berkumpulnya kebutuhan-kebutuhan diri yang mempunyai judul masing-masing, yang seluruhnya adalah sebuah kejahatan-kejahatan kita, kehidupan yang ada di dalam kolbi kita, yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu jenis unsur-unsur yang ada ini. Tetapi di balik unsur ini ada kebaikan bila kita pandai mengalahkannya. Oh, kita pandai mengalahkankah? Tidak. Allah saja yang bisa dan yang menunjuk kepada orang yang diberikan mau riyadah dan mujahadah. Melatih dirinya berbuat menuju kepada ketakwaan, lalu dia berjalan di jalannya, memenuhi ilmu syariat, mengikuti apa yang diajarkan oleh yang sedang kita agungkan saat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak, jangan berharap mencium baunya surgawi, tidak ada. Karena engkau penduduk bumi sejati, karena engkau penikmat segala macam keinginan-keinginan, buruk sangka, kebencian di dalam kepala kita kotor isinya semuanya. Di dalam dada kita bergaung. Atas apa-apa yang kita dengar, menarik hati dan menjadi kebutuhan diri. Terlihat oleh kita, menarik hati kita, dan itu kebutuhan diri. Dia dipenuhi dengan yang seperti itu selama nafasnya berjalan dan hidup di atas dunia ini. Silahkan hitung usia kalian dari mulai akil balik sampai sekarang. Hati kalian berkarat dengan isi itu semuanya. Sedangkan kesucian adalah membersihkannya. Adanya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala. Berzikirlah, ingatlah kepadaku dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama ini, apakah ini kita lakukan? Wahai para sahabat
yang banyak dari jauh melangkahkan kakinya sampai ke tempat ini. Aku mengingat-ingatnya lagi. Atau kalian berpuluh tahun mengaji kepadaku, lalu engkau hanya mendengarkan saja, bisa kagum, bisa menilai, atau bisa juga tidak mengikutinya. Ada juga mungkin yang mencibir, naudzubillah summa naudzubillah. Yang kupertanyakan, apakah engkau menjalankannya, apa yang engkau dengarkan dari guru kalian? Zikran katsira. Ini perintah. Agar apa gerangan? Di ujung sana ada cinta dan kerinduan. Cinta dan kerinduan. Apabila engkau mengikis satu demi satu. Oh Syekh, di mana gerangan? Sifat-sifat buruk yang kurasakan setiap hari ada. Dan kupelihara. Dan malah menjadi karakter ciri khas aku hidup di atas dunia. Ada kesombongan. Bagaimana gerangan? Maka Allah perintahkan yang satu lagi. Tetapi juga ada bahayanya. Yang pertama diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Saya pertanyakan, dikerjakankah? Diikutikah? Sudah jarang di masa kini manusia berjalan di alam semesta ini memegang tasbih. Kalau zaman dulu saya masih kecil di Banten, di Banjar, daerah Banjar Patroman itu, di daerah manapun, saya melihat kalau nenek atau kakek-kakek di depan rumah itu pegang tasbih. Sekarang tidak pernah kulihat lagi yang seperti itu. Mengapa tidak dikerjakan? Karena ini perintah Allah Ta'ala. Lalu banyak yang mengolah-ngolah agama berseluk-beluk, termasuk menyalahkan ibadatnya orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan ada golonganku yang seperti itu. Lihatlah orang lain hanya kebaikannya saja. Apabila engkau melihat pada orang lain ada keburukan, balikan ke dalam dada kita. Kalau urusan keburukan. Tapi cari orang lain, lihat baiknya oleh kita. Jangan melihat keburukan orang lain. Doakan malah, lantunkan. Saat kita mendoakan orang-orang yang berdekat dengan kita, pernah bertemu dengan kita, malaikah mencatatnya dan diperlihatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, itu adalah sebuah perintah, belum lagi perintah aqimus shalah kata Allah Ta'ala. Li zikri, zikir lagi. Dirikan olehmu salat untuk berzikir kepadaku. Pama kodo itu musolat setelah selesai sholat engkau. Fazkurullaha. Zikir lagi engkau kalau udah selesai sholat. Kiaman sambil berdiri. Waqu'udan sambil duduk. Wa'ala junubhim. Dan sambil tertidur. Berarti tidak boleh berhenti. Pertanyaannya, berapa lama mengaji? Apakah engkau sudah jalankan? Atau masih banyak kelemahan? Tapi malah berzikir berkurang. Bukannya bertambah di dalam hidup ini. Bagaimana kita tidak bertambah lalai? Bagaimana nafs di dalam ilmu tasawuf itu untuk mencapai hub wassaut yang tempatnya adalah ada di dalam latifatul qalbi. Itu rintangan-rintangannya sangat banyak. Baik, aku berzikir. Zikir lagi. Itu pun masih banyak rintangan untuk berzikir. Ada lagi orang yang bicara, oh katanya, zikir tuh gak usah pakai tasbih, bid'ah katanya. Pakai jari aja. Karena jari nanti akan menjadi saksi di akhirat. Memangnya Allah seperti anak kecil apa? Yang penting itu zikirnya, bukan tasbihnya, bukan tangannya. Berzikir yang banyak.
Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat, setelah sholat diberi lagi peringatan yang seperti itu. Berarti kita harus terus menerus. Masa kita akan berbuat jahat sambil berzikir? Nah, kira-kira itulah. Apa halangan hub wasauk yang menggelora sebagai golongan nafsul imarah yang ada di dalam kolbi kita? Banyak. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Masuk ke dalam rumah kita. Istri kita menjengkelkan. Yang perempuan, suami kita menjengkelkan. Ini di dalam rumah. Anak kita menjengkelkan. Cucu kita mungkin berisik atau apapun. Ini baru di dalam pergaulan di dalam rumah kita. Seolah-olah mudah. Tidak, peribadatan semuanya dalam keadaan dibendung oleh syaitan. Karena syaitan tidak akan ridha kita menuju surganya. Menuju hub wasyauq, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memasuki latifatul qalbi, dia memasukkannya ke dalam latifatul qalbi, ditujukannya ke dalam latifatul qalbi. Lalu qalbinya berbicara menyebut nama Allah yang terus menerus. Allah, Allah, Allah. Menyingkirkan yang lain. Hanya zat Allah semua dilantunkan berlama-lama di sana. Agar tersimpan di dalam hati. Dan menyebar ke seluruh tubuh. Seperti apa? Seperti yang Nabi katakan. Kolbi itu ada di sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Membersihkan kolbi itu adalah dengan zikrullah. Afdolul zikri, la ilaha illallah. Kerjakan. Ini sudah jelas-jelas. Disebutkan pula, ana jalisu man zakaroni. Aku duduk berhimpitan dengan orang yang berzikir kepada aku, kata Allah Ta'ala. Mau seperti itu? Atau engkau tidak mau berdekat dengan Allah Ta'ala? Atau engkau tidak mau selamat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana hub wasauk yang terlalu jauh itu? Karena banyak hijab-hijab di perjalanan. Harus bertakwa. Harus dengan ketakwaan lalu berpegang teguh kepada ilmu pengetahuan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ilmu pengetahuan. Sudah pegang aja pemegang ilmu pengetahuan itu kalau kita nggak tahu ilmu yang mana. Karena beliau para ulama itu yang bertanggung jawab atas umatnya. Tetapi sudah seperti itu pun, sudah dilantunkan kasih sayang oleh mursyidnya, udah belum tentu patuh. Bisa buruk sangka juga. Karena apa gerangan? Karena syaitan terus menelusup masuk ke dalam hati. Ada manusia banyak dalih karena baca buku. Banyak dalihnya. Dia tidak mengerti tentang itu. Jadi bicara hub wasyauq, sudah kerjakan saja. Masalah nanti memasuk itu ada tanda-tanda di dalam hati. Tanda-tanda di dalam sebuah keadaan. Melenggangnya manusia memasuki hub wasauk, atau lenggangnya manusia, gerakannya, fikirnya, rasanya, manusia yang diliputi dengan amalan-amalan yang seperti itu, tanda-tandanya sangat banyak. Dia mempunyai hati yang datar terhadap
isi alam semesta ini. Isi alam semesta ini tidak bisa dilihat datar dan dicibir oleh dirinya bila kelas nafsul imaroh masih bercokol di dalam hatinya. Keinginannya masih banyak, ingin dipuji, ingin diakui, ingin disebut tampan, ingin disebut pandai, macam-macam keinginan-keinginan. Maka ada sufi yang berdoa, ya Allah, aku ingin tidak berkeinginan. Karena pokok pangkal, setiap menggeliatnya hati, dia mengandung bobot keinginan dari dalam dadanya. Entah bau harum, entah apapun, entah yang terlihat, semua di dalam keadaan hidup biasa dan keinginan termasuk ada di dalam sholat. Semua adalah sangat mahal. Hub wasauk yang saya katakan ini sangat mahal. Mengapa ada ranjau-ranjau sedangkan orang ini sedang beribadat, sedang sholat? Bagaimana ada keinginan? Ada, ingin cepat selesai di dalam sholatnya. Ingin segera membulak-balikan agar kita selalu dalam keadaan khusyuk. Nanti lari lagi, balikan lagi. Oh, hati berbicara. Itu keinginan. Ingin khusyuk, ingin khusyuk, ingin khusyuk. Tapi apa daya? Semua yang menghalangi kegundahan-kegundahan itu. Sebuah pertanda belum tertujunya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murni. Karena ihsannya masih tipis. Ihsannya tiada. Kadar ihsan di dalam dadanya belum ada di dalam kesempurnaan. Berbalik dengan manusia yang ketakwaan tadi. Dan berpegang teguh kepada tali wasilah. Agar ketakwaannya tinggi. Adakah keinginan? Ada. Dia berkeinginan agar tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkeinginan agar tidak diketahui manusia banyak di dalam peribadatannya khususnya, termasuk keadaan-keadaan yang lain. Berbalik dia karena itu disingkirkan. Dia tidak peduli dengan isi alam semesta ini, bukan berarti tidak boleh mengisinya untuk bekerja dan mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Tetapi hatinya melulu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah perbedaan yang ada di dalam diri. Mulailah dia berangkat, Allah mengangkat derajatnya karena Allah berkehendak. Dia pandai membersihkan hatinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diaku-aku. Barang siapa mengakui, itulah tetap kedirian. Itulah basyariyah. Kedirian. Mencuat sedikit, itu hijab. Kedirian kita. Terus kikis hawa-hawa yang masih ada. Oh, naik kepada lafzul lama. Oh, terus kikis yang buruk-buruknya saja. Maka yang jadi adalah akhlak. Lalu Allah terus menurunkan ilmu pengetahuan saat dia diangkat darajatnya tahap demi tahap. Setiap satu tahapan Allah menurunkan ilmunya. Setiap satu tahap lagi Allah berikan lagi ilmu yang lain. Setiap naik lagi makom dan makom. Berarti Allah membiayainya dengan ilmu pengetahuan dan berbagai macam kebutuhannya. Kata Allah Ta'ala, fahuwa hasbuhu. May yatawakkal Allah, fahuwa hasbuhu. Semuanya akan kupenuhi.
Tapi tawakal itu harus engkau kejar. Hati ini tidak terganggu lagi dengan isi dunia. Allah menghinggapkan kesadaran dan kesabaran di dalam dada. Karena Allah sangat mengerti kita hina dan lemah. Karena Allah sangat mengerti kita ini tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang menebalkannya, kadar keimanannya terus bertambah. Ilmunya ikut. Sampai ke arah ma'rifatullah itu, keimanan terus bertambah dan ilmunya menggandeng dengan keimanannya terus. Meniti ke sana. Yang itu adalah akan merubah rasa yang di dalam dada. Setiap satu tahapan, satu rasa, satu fikir, satu ilmu, satu dibiayai. Fahuwa hasbuhu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kebutuhan-kebutuhannya yang tidak kita mengerti, kita tidak tahu, yang kita tidak harap-harapkan mungkin. Tetapi Allah membiayainya terus menerus. Sahabat sekalian, tahukah itu apa namanya? Keagungan dan Allah menunjukkan kebesarannya. Dan segalanya itu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia pegangan, inilah yang kita ikuti, inilah yang kita agung-agungkan. Bila tanpa beliau, mampukah kita berjalan di jalan al-Islam? Mampukah kita mengerti tentang kesucian? Mengerti. Subhanallah. Inilah sang cahaya. Kita ingin cahayanya mengibas kepada kita. Walau sekalipun hanya ujungnya saja. Tetapi aku khususnya yang berbicara. Tidak mengapa. Ujung yang paling ujung. Tetapi nur Muhammad Rasulullah SAW. Aku ingin tersentuh oleh itu. Agar aku ada di dalam kepatuhan. Pegangannya apa gerangan? Aku pun seperti itu. Berpegang kepada tali wasilah. Pemilik ilmu pengetahuan. Saya sudah sering menerangkan. Ada satu jasad. Orang wafat. Diperiksa oleh malaikat. Lalu malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku melihat sebuah jasad atau ada ruhnya. Begitu aku periksa, dia tidak ada amal baiknya sama sekali. Tetapi keburukannya pun tiada. Kebaikannya nggak ada. Ini harus dibawa kemana? Saya lupa kitabnya karena di masa remaja. Sesungguhnya di situ disebutkan Allah Maha mengetahui sesungguhnya. Ini hanya proses saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikat, coba tanya ruhnya itu. Apakah engkau pernah mencintai seorang ulama? Ditanya, kamu pernah cinta sama ulama? Oh, belum pernah katanya, tidak. Lalu kembali lagi, ya Allah, orang ini tidak pernah mencintai ulama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba tanya lagi, kamu kembali lagi. Apakah engkau, wahai jasad yang sudah wafat itu rohnya, pernah bersahabat dengan orang yang mencintai ulama? Ditanya seperti itu. Pernah enggak kamu punya seorang kawan, tapi kawanmu itu sangat mencintai ulama? Ada, kebetulan dia sahabatku. Dia sangat mencintai ulama. Kemudian lapor. Ya Allah, kalau yang itu ada.
temannya tapi katanya yang mencintai ulama. Lalu kata Allah Ta'ala, masukkan dia ke dalam surga. Bukan dia yang cinta kepada ulama, temannya. Inilah dia bias. Maka saya sangat menganjurkan kepada kalian semuanya. Apabila ada ulama terdekat di tempat kalian bekerja atau di tempat di kampung-kampung kalian, dekati dia, cintai dia. Takzimlah kepadanya. Saya sangat menganjurkan yang kurang ilmu syariatnya. Karena aku tidak pesantren. Karena aku tidak ini dan itu. Saya bilang pergilah kalian mengaji ke sana. Untuk mempelajari ilmu dan bertambah-tambah ilmu syariat. Karena ilmu syariat adalah hukum suci yang harus kita pegang. Mengajilah kalian. Kalau datang kepadaku, mengaji thariqah lah. Apa yang ada. Sekalipun ilmuku sederhana, ayo mari ngariung dengan saya berdekat-dekat. Kita sama-sama, siapa tahu saya sudah seusia seperti ini. Siapa tahu di akhirat kita bersama-sama dalam beroleh keindahan. Kita berharap itu. Harapan ini apabila kita tidak mencintai ulama yang disebut warasyatul anbiya. Apalagi kita, Nabi telah tiada, sudah jauh waktunya. Yang ada tinggal pewarisnya. Syukur, walaupun Nabi telah 1400 tahun tiada. Tapi Allah hibahkan ke dalam hati kita sebuah kecintaan dan pujian-pujian dilantunkan untuknya. Saya suka melantunkannya. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Wa sholli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi. Wa sholli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, aku mencintai Rasulullah. Semoga Allah menghujamkannya lebih besar lagi dan lebih keras lagi ke dalam dadaku mencintai Nabi. Lalu kalau itu harus berbias cahaya itu, biarlah berbias kepada orang-orang yang mencintai aku. Aku ingin itu ada. Aku ingin berbias di dalam hatiku. Aku ingin selamat di akhirat. Tetapi harus kita syukuri dulu apa yang ada ini yang Allah hibahkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Sampai jam berapa ini saya takut terlalu banyak berbicara ini. Oke. Alhamdulillah. Maafkan saya kalau saya terlalu banyak berbicara. Pupa sudah nyaman badannya. Ya jangan dipaksakan. Saya tadi ada kekhawatiran mendengar itu. Semoga Allah mencabut penyakitnya dari Dr. Hairil Abdi ini itu agar beliau beroleh kegagahan. Karena sore ini beliau harus ke Bali. Para sahabat sekalian, lumayan kalau kita berzikir masih sampai waktu zuhur ya. Jadi kita lebih banyak berzikir daripada banyak berbicara yang saya lantunkan. Mungkin kalian semuanya banyak yang tidak tersimpan keseluruhan, atau semoga paling tidak itu bisa ada di dalam atau jadi di dalam kepatuhan dan disiplin kehidupan kita. Lalu kita dicontoh oleh istri kita, dicontoh oleh anak-anak kita,
contoh oleh cucu kita, membias kepada saudara-saudara kita sesama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liwashabi ajmain syai'un indahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi jami'i masyaihi ahli silsilah tariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa jami'i ahli tariqat, khususan ila ruhi Sayyidina wa Maulana Sultanul Auliya Syekh Syah Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz wa Syekh Syekh Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani, Syekh Sulihun, Syekh Abdul Khair, Syekh Suryadi Praja, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa lahidhinanhum sya'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyaykhina fid din wa ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم افتح لي بفوت العارفين 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 الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Zuhur jam berapa? Tabu sabaranya zuhur deh. Berapa menit lagi? Takut ini lewat nanti. 4 menit lagi sudah zuhur. Berapa? Oh tuh, oke. Jadi berapa menit lagi nih? Ada isyarat nggak atau tanda-tanda yang ini? Biasanya suka bunyi, kalau di sini bunyi terus, kita tahu zuhur itu di sini. Ya, nggak apa-apa, kita ini aja, kasih isyarat saya siapa? Ya, tolong beritahu. Berapa? 12.38. Oh, sorry, 11. Ya, 11. Berapa? Masya Allah. Zikir dengan seetiknya asal deh. Ya. Astaghfirullah. 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 Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hinba. La ilaha illallah hin ma'bud la ilaha illallah hin mawjud la maqsuda illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nubasyu insyaallahu ta'ala wa anta minal aminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari angkat tangan kita
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua diijabah, semua diampuni dosa-dosa dan semua diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini, dijadikan orang-orang yang takwa kepada Allah taala, patuh dan merendah bagai bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Buat kita, kami semuanya, anak cucu dan keturunan kita, termasuk orang-orang yang tidak sempat berdatang ke sini. Ya Allah, samakan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, Allahumma gfirli umati Muhammad, Allahumma arham umata Muhammad, Allahumma astur umata Muhammad, Allahumma jbur umata Muhammad. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al jalilul akbar wal muhibbatu alal mahlukina bil ajhar wal fana'u fi sirri min kulli sirri bihaulika wa quwwatika kudratil akbar wa bismillahil akbar wala hawla wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi wa syukrulillah. Bismillahi wa qudratulillah. Bismillahi wa mulkulillah. Bismillahi wal hujatulillah. Bismillahi wal minnatulillah. Bismillahi wal azimulillah. Bismillahi wa sultanulillah. Bismillahi wal haibatulillah. Bismillahi wal majidulillah. Bismillahi wal kibriyai lillah. Bismillahi wa ni'matulillah. Bismillahi wal baqa'ulillah. Bismillahi wal ata'ulillah. Bismillahi la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhi sultanil adim wa dilmanil qadim badil wajhil karim wa walil kalimatit tammati wa da'watil mustajabati akil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil khudrati wa nadhirina wa ainil insi wal jin wa yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absurihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna wa ma huwa illa dzikrul alamin wa mustajabu luqmanil hakim wa risa sulaimanu dauda alaihimassalamu alwadudu dzul arsyil majid. Ya Allah, tawil umri wasahih ajsadi waqdi hajati waksir amwali wa auladi wa habib linasi ajmain wa tabadil adha wa taqullaha min bani adam alaihissalam man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin ghujal haqq wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا